Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Hadirin para pemirsa di mana saja berada, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita, kenikmatan yang tidak ada pernah habis-habisnya. Dalam Islam dikenal ada dua kenikmatan yang dua-duanya ini bermanfaat buat kemaslahatan kita. Tetapi dari kedua kenikmatan tersebut ada nikmat-nikmat yang punya tingkatan yang lebih tinggi, yang lebih skala prioritas dan lebih urgensi. Pertama, usulun ni'am, kenikmatan yang sifatnya usul, yaitu berupa kenikmatan beriman kepada Allah, kenikmatan memahami syariat, kenikmatan dengan tauhid yang lurus kepada Allah, hal-hal yang berkaitan dengan ukhrafi. Hal-hal yang berkaitan dengan ukhrawi itulah kenikmatan yang sifatnya usul, pokok. Yang kedua adalah furu'un ni'am, kenikmatan yang sifatnya furu', keperluan-keperluan hajat-hajat kita, makanan, tempat tinggal, kebutuhan, anak, istri. Tapi di antara keduanya itu akan bagus posisinya, akan baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita gunakan semuanya dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa beriman di mana saja kalian berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Kemudian Allah menguji siapa di antara kamu ahsanu amala, yang paling baik amal. Dalam ayat tersebut, kalau kita fahami secara letterlek, ayat ini ayatnya muhkamat. Allah menginformasikan tentang eksistensinya Dia menciptakan maut wal hayat, kematian dan kehidupan. Subhanallah, unik ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali penciptaannya itu dahulukan kata sebutan maut. Allah menciptakan kematian, baru kemudian kehidupan. Secara tidak langsung Allah hendak menginformasikan kepada kita bahwa kematian itu pasti. Dan kita ini makhluk dari Allah yang tadinya tidak ada apa-apanya, mati, kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dimatikan dalam pengertian mati di dunia, ruh kita dicabut untuk kita akan hidup selama-lamanya. Sehingga Allah mengatakan alladzi khalaqal maut, kami menciptakan kematian dan kehidupan, agar Allah menguji siapa di antara kita yang paling baik amal. Di sini ada standarisasi yang paling baik amal. Berkaitan dengan keadaan kita hari ini, kita sabar dalam menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini, hadirin, adalah satu keniscayaan, pasti mengalami kesulitan, pasti mengalami ujian. Siapa yang berani hidup di dunia, berkonsekuensi untuk hidup di dunia, artinya dia sudah berkomitmen dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk siap menerima semua risiko-risiko yang ada. Itu pasti diuji. Jika kita melakukan pertanyaan sederhana saja,
Untuk apa manusia ini dihidupkan? Lalu kemudian kenapa manusia ini diberi ujian? Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya jawabannya sederhana. Untuk apa kita dihidupkan? Memang kita hidup ini sebelumnya kita sudah komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menerima semua konsekuensi itu. Makanya kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah dihidupkan oleh Allah sampai masa tertentu kemudian dipanggil oleh Allah, dia sudah berkomitmen dengan Allah. Memang kita akui ada orang-orang hamba-hamba Allah yang hidupnya tidak lama, kadang baru meninggal mati 2-3 bulan mati. Bahkan masih gugur, masih dalam perut ibunya. Tapi manusia yang hidup lama mengenyami alam dunia ini, artinya dia sudah siap menerima semua konsekuensi. Itulah alasannya kita di alam roh. Semua roh-roh itu dikumpulkan oleh Allah, termasuk rohnya Abu Jahal, Fir'aun. Alastu bi rabbikum. Qalu, siapakah Tuhanmu? Apakah benar aku ini adalah Tuhan kalian? Bala, benar. Hadirin pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini ujian telah datang bertubi-tubi kepada kita. Tapi ada perbedaan perspektif antara orang-orang yang punya iman dengan kaum kufar dalam menerima sebuah ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita runut di dalam mukjizat Al-Quran, ayat Al-Quran, unik sekali di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 itu. Ayat itu kalau kita kaitkan dengan 3 ayat sebelumnya dan 2 ayat setelahnya, subhanallah, bagi orang yang meresapi mentadabburi ayat ini dengan perspektif tauhid, dengan iman yang kuat, dia justru menikmati dengan penuh keikhlasan apa-apa saja yang Allah berikan di dalam kehidupan ini berupa ujian. Dan kisah ini di dalam ayat tersebut semacam menjadi nutrisi, menjadi trigger buat kita bahwa begitulah kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu. Ini semacam ketetapan Allah. Bagaimana bentuknya? Dengan al-khawf, dengan sedikit rasa takut. Kemudian dengan kelaparan. Lalu dilanjutkan dengan kekurangan harta. Jiwa dirimu, buah-buahan, seluruh jenis makanan, kebutuhan-kebutuhan kita. Lalu Allah hibur dengan penutup ayat 155. Wabasyiris sabirin, dan berilah, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wabasyiris sabirin, kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, tepat di ayat 153, Allah memulakan ayat itu dengan seruan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Kalau ketika sebut beriman, harus benar-benar pasang telinga kita, harus benar-benar memahami. Pasti itu ada maslahatnya atau pasti ada mudaratnya. Ada hal penting yang perlu kita fahami dan perlu kita dengarkan. Dan kita tunaikan apa yang dipesankan setelah ya ayyuhallazina amanu itu. Begitulah kata Abdullah bin Mas'ud. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as-sabirin. Allahu Akbar. Allah memberikan penyemangat kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan Allah dengan sabar
dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadari bahwa dunia itu adalah tempat ujian. Karena dunia adalah tempat ujian untuk kita menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat kisah seorang sahabat. Kisah inilah yang membuat seorang gubernur Sa'id bin Amir selalu jatuh pingsan. Dan ini dikeluhkan oleh masyarakatnya kepada Khalifah Umar bin Khattab pada waktu itu. Subhanallah. Saya membaca kisah ini cukup sedih, saudaraku. Ini pembelajaran buat kita bahwa kesabaran seorang sahabat ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu begitu luar biasa, dan ini menjadi inspirasi, menjadi modal buat kita hari ini ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang hari ini kita menjadi lockdown, ibadah kita semacam dibatasi, ruang gerak kita dipersempit. Maka ayo kita sebagai makhluk yang bertauhid, pahamilah sejarah sirah-sirah Nabi. Perhatikan kisah-kisah para rasul, kesabaran mereka diuji, bagaimana mereka digergaji, bagaimana mereka dicaci maki, bagaimana seorang nabi yang dinasokkan di dalam sumur. Semua itu kalau kita pahami dengan tauhid, semua sirah-sirah Nabi, insya Allah akan semacam nutrisi baru dalam diri kita dan kita sabar dalam menghadapi ujian ini. Khubayb bin Adi adalah salah satu sahabat yang masuk di dalam golongan sahabat-sahabat yang paling masuk Islam. Al-awalul Islam. Sa'id bin Amir yang kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu diangkat menjadi gubernur di Syria, di daerah namanya Khoms. Itu dikeluhkan oleh masyarakatnya pada waktu itu, rakyatnya. Ada 4 keluhan mereka. Dia tidak pernah menemui kami setelah matahari meninggi. Dalam 1 bulan ada 2 hari dia tidak pernah keluar rumah. Kemudian dia tidak pernah menerima kami waktu malam hari. Dan ada perkara yang sebenarnya tidak mengganggu juga, tapi kami sangat merasakan itu. Dan kami kurang suka kata rakyat. Yang keempat ini Masya Allah. Dia kadang jatuh pingsan. Jatuh pingsan sendiri. Ternyata ketika Khalifah Umar bin Khattab datang menanyakan yang keempat ini, kenapa engkau sering jatuh pingsan? Di hadapan rakyatnya, Sa'id bin Amir, ini gubernur ini mengatakan, dahulu, ini sambil menangis, beliau mengatakan, ketika saya masih kafir, masih musyrik, saya menyaksikan Khubayb itu disalib oleh orang-orang Quraisy. Kemudian dipotong-potong bagian-bagian tubuhnya. Mereka mengatakan, sukahkah kamu posisi kamu ini diganti oleh Rasulullah? Dari lisannya saya mendengar langsung bahwa Khubayb mengatakan, saya tidak reda posisi saya ini diganti oleh Rasulullah walaupun atas seluruh keluarga saya. Pada waktu itu saya melihat dia dan saya tidak mampu melakukan apa-apa. Ketika setiap kali saya mengingat itu, kata Sa'id bin Amir, dia menangis dan dia jatuh pingsan. Dia takut Allah tidak mengampuni dia. Kalau kita kembali ke kisah Khubayb bin Adi, Masya Allah, saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian para sahabat pada waktu itu luar biasa. Sudah ditekan, disiksa, bagian-bagian tubuh dipotong karena kecintaan kepada Rasulullah SAW. Nggak reda kalau keluarganya, dirinya bahkan untuk menggantikan posisi Rasulullah SAW. Ini kecintaan. Artinya apa? Kesabaran seluruh para sahabat, kesabaran generasi-generasi awal, baik dari golongan para anbiya wal mursalin, para rasul, para ulama, para sahabat. Itu punya tingkatan masing-masing dan mereka mampu menerima cobaan ujian itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah Umar bin Khattab memeluk dia dengan menangis.
memberikan penyemangat buat kepada gubernur. Bagaimana kesabaran seorang Said bin Amir, diberi fasilitas yang luar biasa banyak dan tidak pernah menikmati fasilitas itu. Kehidupannya sebagaimana kehidupan orang wara, zuhud terhadap dunia. Padahal kalau dia mampu apa saja. Ini kesabaran mereka. Menerima sebuah ujian dengan kesederhanaan. Itulah alasannya kenapa Hasan al-Basri, orang yang faham itu adalah salah satunya itu az-zahidu fid dunia, zuhud terhadap dunia. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat keadaan kita hari ini, ujian datang bertubi-tubi kepada kita. Datang, maka yang kita tuntut dari Allah, yang Allah tuntut kepada kita adalah, yang Allah minta kepada kita adalah bagaimana kita bersabar menghadapi ujian-ujian ini dengan penuh keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka allazina la yuqinun." Sabarlah, fasbir, sungguh janji Allah benar. Dan Allah akan gantikan semua keadaan itu. Hari ini kita sudah berbulan-bulan tentara Allah jundun min junub berupa corona ini menghantui kita seolah monster besar, sampai manusia kadang menjadi ateis. Kita akui di Indonesia ini banyak orang awam, an-nasu awam, sehingga secara iman belum siap untuk menerima lockdown. Lebih banyak orang awam, lebih banyak sibuk urus dunia daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peran kita sebagai para mubalik denda. Padahal ini adalah ujian pada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka oleh sebab itu ada 5 cara kita sebagai umat Islam menerima dan menyikapi ujian datang dari Allah ini dengan penuh kesabaran atas ujian-ujian ini. Yang pertama, terimalah semua musibah itu sebagai kadar Allah untuk kita. Sudah menjadi takdir ketetapan Allah kepada kita. Terimalah dengan lapang dada. Kemudian yang kedua, untuk memotivasi kesabaran kita atas ujian ini, jadikan itu merupakan ujian bagi kita dan pahami itu untuk meningkatkan iman kita. Kita jadikan bahwa ini adalah betul ujian dan kita harus pahami bahwa ini adalah penggodokan Allah untuk kualitas iman kita ke depan, mana yang lebih bagus, mana yang lebih menonjol, mana yang lebih kuat, untuk meningkatkan iman kita. Yang kedua, tips yang kedua. Tips yang ketiga, bersabar dalam menghadapi ujian ini. Ayo kita coba muhasabah. Ini adalah warning, peringatan dari Allah untuk kita, karena mungkin dosa-dosa kita yang banyak, mungkin kesilapan-kesilapan kita, mungkin karena perbuatan-perbuatan kita syirik kepada Allah, mungkin amalan-amalan kita yang tidak ikhlas, mungkin kita lebih mendahulukan ria, suka banyak pujian. Kita bermuhasabah, sehingga dari muhasabah ini kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, dalam keadaan kita diuji ini, terimalah keadaan ini dengan ikhlas dan jangan sampai ada kecewa, apalagi berputus asa. Karena kesabaran dengan ikhlas seperti satu mata uang yang berbeda bentuk dan gambar, satu koin yang berbeda bentuk dan gambar. Dan yang kelima, kita selalu fafirru ilallah, berlari kepada Allah, mendekat diri kepada Allah, berdoa, berharap kebaikan lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 tips kita dalam menerima bentuk ujian yang datang dari Allah dengan penuh kesabaran. Terakhir, penutup pembicaraan kami dalam tausiah singkat ini. Bagus sekali apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, dan ini menjadi motivasi buat kita. Beliau mengatakan, para sahabat itu kalau mendapat kehidupan yang gampang terus, itu mereka menangis. Arti sebaliknya adalah mereka tuh senang diuji. Karena ujian, di saat uji itu datang dan mereka bersabar dan ikhlas atas ujian itu, mereka yakin janji Allah itu pasti benar,
dan di sana mereka akan mendapatkan tempat yang terbaik, yaitu pahala yang berlimpah dari Allah, hadiah yang diberikan oleh Allah berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, dengan suasana keadaan hari ini, tentara Allah corona ini menjadikan kita harus lebih dekat kepada Allah dan menjadikan 5 cara kita menerima ujian itu. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang sabar dalam menerima ujian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.